Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Baik semuanya, nggak ada yang sakit ya. Baik, hari ini ketemu lagi bersama Bapak dalam pembahasan akidah akhlak. Nah, baik, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Muhammad Rifki hadir? Hadir ya. Ahmad Zaini hadir? Oh, hadir. Ahmad Habibi hadir? Oke. Ramadhani, Maulana Fikri. Oh, baik, hadir semua ya. Oke. Sebelum masuk ke pembahasannya, sebelumnya akan Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui proses mencari informasi, menanya, mengasosiasi, mengkomunikasikan, dan berdiskusi, peserta didik dapat yang pertama, mampu menjelaskan pengertian adab berpakaian, berhias, bertamu, dan menerima tamu dengan baik dan benar. 2. Menyebutkan dalil tentang adab berpakaian, berhias, bertamu, dan menerima tamu dengan baik dan benar. 3. Mampu menerapkan perilaku adab berpakaian, berhias, bertamu, dan menerima tamu dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 4. Mampu menentukan nilai yang terdapat dalam adab berpakaian, berhias, bertamu, dan menerima tamu dengan baik. Dan yang kelima, mampu mempraktekkan contoh perilaku adab berpakaian, berhias, bertamu, dan menerima tamu dengan baik dan benar. Nah, jadi itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, ada yang tahu nggak apa pelajaran kita hari ini? Tentang apa? Nah, ya benar. Dan pelajaran kita pada hari ini adalah tentang adab berpakaian, berhias, bertamu, dan menerima tamu. Nah, ada 4 pembahasan pada hari ini. Itu adalah pembahasan kita pada hari ini. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya yang pertama. Nah, yang pertama adalah adab berpakaian. Nah, dalam Islam melarang umatnya berpakaian terlalu tipis atau ketat. Nah, ketat itu dalam artian sempit sehingga membentuk tubuhnya yang asli, itu ketat ya. Kendati fungsi utama sebagai penutup aurat telah dipenuhi, namun apabila pakaian tersebut dibuat secara ketat, sempit, maka hal itu dilarang oleh Islam. Nah, jadi kita tidak boleh memakai pakaian yang ketat atau sempit. Demikian juga halnya pakaian yang terlalu tipis. Pakaian yang ketat akan menampilkan bentuk tubuh pemakainya, sedangkan pakaian yang terlalu tipis akan menampakkan warna kulit pemakainya. Kedua cara tersebut dilarang oleh Islam karena hanya akan menarik perhatian dan mengunggah nafsu syahwat bagi lawan jenisnya. Nah, jadi dalam berpakaian kita itu dilarang untuk memakai pakaian yang ketat atau sempit. Nah, dan juga pakaian yang transparan atau yang terlalu tipis. Nah, terus ada 3 macam fungsi pakaian, yakni sebagai penutup aurat, untuk menjaga kesehatan, dan untuk keindahan. Tuntutan Islam mengandung didikan moral yang tinggi dalam masalah aurat. Islam telah menetapkan bahwa aurat laki-laki adalah antara pusat sampai kedua lutut, sedangkan bagi perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, jadi ada perbedaan antara aurat laki-laki dan perempuan. Nah, adapun adabnya berpakaian adalah sebagai berikut. Ada yang tahu adabnya yang pertama apa? Ya, yang pertama yaitu pakaian harus menutup aurat. Nah, tadi sesuaikan dengan batas-batasannya, lakian sampai mana dan perempuan sampai mana.
Yang kedua, pakaian harus bersih dan rapi. Nah, harus bersih pakaiannya dan rapi. Nah, yang ketiga, untuk laki-laki agar memakai pakaian yang panjang sampai menutup aurat. Nah, yang keempat, sedangkan wanita harus menggunakan pakaian yang menutup anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. 5. Para lelaki muslim haram hukumnya menggunakan sutra dan emas. Nah, jadi bagi laki-laki dilarang dan hukumnya haram menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra dan emas. Oleh karena itu, dilarang bagi laki-laki muslim untuk menggunakan barang-barang di atas. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya dua benda ini, yaitu tadi emas dan sutra, haram atas lelaki umatku. Nah, hadis riwayat Abu Dawud. Yang keenam, adabnya adalah dalam Islam tidak diperkenankan lelaki memakai pakaian wanita atau sebaliknya, karena hal ini dapat menyebabkan tasabuh. Yang ketujuh, dalam ajaran Islam hukumnya sunat memakai pakaian yang diawali dari bagian kanan. Nah, ketika kita hendak memakai pakaian, nah kita disunatkan memakainya ketika mulai dari tangan kanan, atau memakai celana dari sebelah kanan. Oke, yang kedelapan, tidak diperkenankan memakai pakaian yang mewah. Kesembilan, lebih mengutamakan pakaian yang berwarna putih. Dan yang ke-10, hendaklah berpakaian yang rapi dan sopan. Nah, jadi itu tadi adalah adab-adab ketika kita berpakaian. Nah, ada doanya ketika kita memakai pakaian. Ada yang tahu doanya apa? Doa ketika berpakaian. Nah, doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Nah, itu adalah doa ketika berpakaian, dan berpakaian tadi dimulai dengan dari sebelah kanan lalu kiri. Nah, seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Ada yang ingat apa tadi pembahasan yang kedua? Ya, yaitu adab berhias. Nah, pada hakikatnya Islam mencintai keindahan selama keindahan tersebut masih berada di dalam batas yang wajar dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Nah, beberapa ketentuan agama dalam masalah berhias ini antara lain sebagai berikut. Nah, ini adalah ketentuan atau adab-adabnya dalam berhias. Yang pertama, laki-laki dilarang memakai cincin emas. Nah, sama halnya kayak tadi berpakaian. Nah, laki-laki dilarang juga memakai perhiasan yang terbuat dari emas. Nah, sebagaimana larangan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, jangan bertato dan mengukir gigi. Nah, pada zaman jahiliyah banyak wanita Arab yang menato sebagian besar tubuhnya, mukanya dan tangannya sehingga warna biru dalam bentuk ukiran. Nah, pada zaman sekarang ini khususnya di lingkungan masyarakat kita, bertato banyak dilakukan oleh kaum laki-laki. Dengan bertato ini mereka merasa mempunyai kelebihan dari orang lain. Nah, kebanyakan kan para pemuda terutama laki-laki ini mereka ada yang menato tubuhnya. Nah, padahal bertato itu kan tidak dibolehkan, dan juga tidak boleh mengukir gigi. Nah, gigi sebagaimana kita nih, kalau dirapikan gigi kita, nah itu boleh saja. Tapi kalau diukir misalkan dipertajam, kayak apa itu misalnya, nah itu yang tidak boleh ya. Yang ketiga, jangan menyambung rambut. Nah, ini rambut jangan disambung. Nah, itu adalah adab berhias. Nah, kenapa? Karena ini adalah selain hadis yang tersebut di atas tadi, dalam hal menyambung rambut terdapat pula riwayat sebagai berikut, yang artinya seorang perempuan bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya tertimpa suatu penyakit sehingga rontok rambutnya dan saya ingin menikahkan dia. Apakah boleh saya menyambung rambutnya?"
Rasulullah menjawab, Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi kita tidak boleh menyambung rambut. Dan yang terakhir, yang keempat, jangan berlebih-lebihan dalam berhias. Nah, dalam berhias kita tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, berlebih-lebihan itu ialah melewati batas yang wajar dalam menikmati yang halal. Berhias secara berlebih-lebihan cenderung kepada sombong dan bermegah-megahan yang sangat tercela dalam Islam. Nah, jadi kita tidak boleh over ya, tidak boleh berlebih-lebihan ketika berhias nih. Ya, sederhana aja. Nah, secukupnya aja, atau tuh jangan berlebih-lebihan, takutnya nanti jatuhnya ke sombong. Oke, seperti itu. Oke, yang ketiga, pembahasan yang ketiga. Ada yang ingat apa tadi? Yang pertama kan berpakaian, kedua berhias, dan yang ketiga ini apa? Ya, ada bepergian. Oh ya, 5 ya berarti pembahasan kita. Nah, tadi ya di awal tadi ketinggalan bepergian. Nah, yang ketiga ini adalah ada bepergian. Sebagai muslim, tidaklah dilarang bepergian meninggalkan rumah untuk tujuan yang baik, serta pada jalan yang benar, sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Orang bepergian hendaknya memiliki tujuan yang pasti. Hal ini yang di dalam Islam adalah termasuk tabzir. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dalam bepergian, diantaranya sebagai berikut. Nah, ketika kita hendak bepergian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Tahu ini termasuk dalam adabnya ya. Yang pertama, rencanakan tempat dan hal apa saja yang diperlukan selama perjalanan. Nah, jauh-jauh hari sebelum kita melakukan bepergian atau perjalanan jauh lah, kita rencanakan dulu tempatnya yang dituju ini apa, dan hal apa saja yang kita perlukan nanti dalam perjalanan. Nah, kita persiapkan terlebih dahulu. Yang kedua, bersihkan urusan rumah. Segala harus dikunci, maupun pintu ataupun jendela, serta periksa air dan kompor apabila sebelumnya telah digunakan, apakah sudah mati apa belum. Nah, periksa peralatan-peralatan seperti itu. Yang ketiga, memberitahu kepada tetangga terdekat agar tidak terjadi apa-apa terhadap rumah kita. Nah, jadi kita ketika bepergian tuh bolehlah kita berpesan kepada tetangga kalau ada apa-apa terhadap rumah kita. Nah, yang keempat, jangan lupa sebelum bepergian membaca doa dan berharap agar di jalan tidak terjadi apa-apa. Nah, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Apa doanya? Ada yang tahu doa ketika kita bepergian? Atau ketika naik kendaraannya? Kita kan biasanya kalau pergi itu naik transportasi atau kendaraan sendiri. Nah, ada doanya. Apa? Ada yang tahu doanya? Nah, jadi doanya adalah Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, itu adalah doa ketika bepergian atau ketika naik kendaraan ya. Oke, dan yang terakhir, salah satu adabnya ketika kita bepergian itu kan kita pakai kendaraan. Nah, jadi kendaraan itu kita cek dulu bannya apakah kempes atau kencang, terus remnya, terus mesinnya kita cek dulu semuanya. Nah, jadi supaya aman kita dalam perjalanan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah apa? Ada yang tahu sambungannya? Berpakaian, berhias, bepergian, bertamu. Nah, bertamu adalah salah satu cara untuk menyambung tali persaudaraan yang dianjur. Persahabatan atau persaudaraan yang dianjurkan oleh Islam. Islam memberi kebebasan untuk umatnya dalam bertamu. Tata krama dalam bertamu harus tetap dijaga agar tujuan bertamu itu dapat tercapai. Apabila tata krama ini dilanggar, maka tujuan bertamu itu justru akan menjadi rusak, yakni merenggangnya hubungan persaudaraan. Islam telah memberi bimbingan dalam bertamu, yaitu jangan bertamu pada 3 waktu aurat. Nah, 3 waktu atau aurat. Nah, yang dimaksud dengan 3 waktu itu apa sih?
Nah, jadi yang dimaksud dengan 3 waktu aurat ialah sehabis zuhur, sesudah isya, dan sebelum subuh. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تدعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآية والله عليم حكيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya, laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik atau dewasa di antara kamu meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat atau waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, itu tadi adalah ayatnya dalam surah An-Nur ayat 58. Nah, ketiga waktu tersebut dikatakan sebagai waktu aurat karena waktu-waktu itu biasanya digunakan lazimnya orang yang beristirahat hanya mengenakan pakaian yang sederhana karena kepanasan, misalnya kan habis zuhur tadi. Nah, sehingga sebagian dari auratnya terbuka apabila budak. Nah, kan dulu kan di zaman Nabi itu kan ada kan budak namanya, dan anak kecil saja diharuskan meminta izin bila akan masuk ke kamar ayah atau ibunya, apalagi orang lain yang bertamu. Nah, bertamu pada waktu-waktu tersebut tidak mustahil, justru akan menyusahkan tuan rumah yang hendak istirahat karena terpaksa harus berpakaian rapi lagi untuk menerima kedatangan tamunya. Nah, cara bertamu yang baik atau adab ketika bertamu diantaranya: 1. Berpakaian yang rapi dan pantas. 2. Memberi isyarat dan salam ketika datang. 3. Jangan mengintip ke dalam rumah. Nah, jangan diintip-intip misalnya ada ruangan yang terbuka. Yang 4. Minta izin masuk maksimal sebanyak 3 kali. Yang 5. Memperkenalkan diri sebelum masuk. Nah, kenalkan diri dulu. Yang 6. Tamu laki-laki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumahnya hanya seorang wanita. Yang 7. Masuk dan duduk dengan sopan. Yang ke-8, menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati. Nah, misalnya kita disuguhkan dengan jamuan, nah terima saja dengan senang hati. Dan ke-9, mulailah makan dengan membaca basmalah dan diakhiri dengan membaca hamdalah. Nanti ini termasuk dalam adab makan ya, ketika kita disuguhi jamuan oleh tuan rumah. Yang ke-10, makanlah dengan tangan kanan, ambil yang terdekat dan jangan memilih. 11, membersihkan piring, jangan biarkan sisa makanan berceceran. Dan yang ke-12, segeralah pulang setelah selesai urusan. Nah, ketika urusan kita dengan orang yang kita temui ini sudah selesai, ya langsung pulang. Nah, jangan berlama-lama ya, takutnya kita mengganggu. Dan yang terakhir, adab menerima tamu. Nah, ini adalah adab menerima tamu yang terakhir ya. Sebagai agama yang sempurna, Islam juga memberi tuntutan bagi umatnya dalam menerima tamu. Demikian pentingnya masalah ini, menerima tamu, sehingga Rasulullah SAW menjadikannya sebagai ukuran kesempurnaan iman. Nah, kalau tadi kita yang bertamu, nah sekarang kita yang sebagai tuan rumah atau yang menerima tamu. Nah, bagaimana adabnya? Nah, yang pertama, adab menerima tamu.
berpakaian yang pantas. Nah, ketika kita ada tamu, misalkan kita lagi nggak pakai baju misalkan, nah langsung kita pakai pakaian yang pantas, yang pastinya menutup aurat. Yang kedua, menerima tamu dengan sikap yang baik. Nah, jangan langsung marah-marah kalau ada tamu. Nah, sambut dengan senyuman. Yang ketiga, menjamu tamu sesuai kemampuan. Nah, kalau kita ada aja uang, atau ya kita nih mampu membelikan makanan kepada tamu tadi, nah kita jamu lah tamunya. Yang keempat, tidak perlu mengada-ngadakan. Nah, kalau kita memang ekonomi masih rendah ataunya masih surut, jangan dipaksakan ya untuk memberikan. Nah, seadanya aja. Nah, jangan yang mengadakan yang tidak ada. Yang kelima, lama waktu. Nah, ketika ada orang yang bertamu, jangan diusir, terima aja. Nah, sampai si tamu tadi urusannya sudah kelar atau sudah selesai. Nah, bisa aja nanti pulang sendiri, ya kan? Jangan kita menggasak. Nah, itu bahasa Banjarnya itu menggasak atau memaksa untuk langsung pulang. Nah, kecuali tamu tersebut memang menyusahkan si tuan rumah, ataupun tidak menyenangkan, tidak membuat senang si tuan rumah. Nah, dan yang keenam, antarkan sampai ke pintu halaman jika tamu pulang. Nah, ketika tamunya sudah pulang, kita antarkan sampai halaman lah, minimal lah. Nah, kita antarkan, jangan kita berdiam aja di dalam rumah. Nah, seperti itu. Itu adalah adab-adab ketika kita menerima tamu. Nah, baik, sampai di sini bisa kan dipahami apa yang Bapak sampaikan tadi tentang adab berpakaian, berhias, bepergian, bertamu, dan menerima tamu. Alhamdulillah ya, bisa dipahami. Oke. Nah, jadi sebelum di akhir ya nanti ya, sebelum Bapak akhiri ini pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ada pernyataan. Nah, jadi pernyataannya ini gampang aja ya. Kalian tinggal pilih antara benar atau salah. Nah, seperti itu. Baik, pernyataannya ini menyangkut tentang apa yang Bapak sampaikan di awal tadi ya. Dari adab berpakaian, berhias, bepergian, bertamu, dan menerima tamu. Baik, kita mulai yang langsung ya. Tinggal jawab benar atau salah. Nah, seperti itu aja. Oke, yang pertama nih pernyataannya, laki-laki diperbolehkan memakai pakaian perempuan, begitu juga sebaliknya. Benar atau salah? Bapak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah salah. Karena laki-laki tidak diperbolehkan memakai pakaian perempuan, begitu juga sebaliknya. Nah, jadi tidak boleh ya, jawabannya salah pernyataannya itu tadi. Oke, yang kedua, berhias dengan berlebih-lebihan itu cenderung menghadap ke kesombongan. Nah, benar atau salah? 1, 2, 3. Iya, jawabannya adalah benar. Nah, jadi kan tadi ada pembahasannya tentang berhias. Nah, ketika seseorang itu berhiasnya berlebih-lebihan, nah jadi itu takutnya itu cenderung ke mengarahnya itu ke kesombongan. Nah, takut jatuhnya itu jadi sombong kalaunya berhiasnya berlebih-lebihan. Nah, jadi yang menjawab benar itu benar ya. Oke, yang ketiga, salah. Yang ketiga, kita tidak perlu mencek alat transportasi yang akan kita gunakan untuk bepergian. Benar atau salah? Itu adabnya itu. 1, 2,
3. Ya, jawabannya adalah salah. Karena apa yo? Ya, karena kalau kita bepergian, salah satu adabnya itu kan kita nih harus menggunakan transportasi kan kalau bepergian itu. Apalagi kalau transportasinya sendiri. Nah, alangkah lebih baiknya kita cek dulu. Nah, adabnya itu kita cek dulu kalau transportasinya nih apakah masih bisa dipakai atau ada yang perlu diperbaiki. Nah, jadi kita perlu mencek alat transportasi tersebut. Jadi jawabannya adalah salah ya. Yang 3 ini pernyataannya salah. Oke. Yang menjawab salah itu tadi yang benar. Yang keempat, ketika bertamu, kita tidak boleh bertamu pada 3 waktu aurat. Nah, yaitu sehabis zuhur, sudah isya, dan sebelum subuh. Benar atau salah? Ya, jawabannya benar ya. Karena tadi ada adabnya ketika bertamu itu kita tidak boleh bertamu pada waktu tersebut. Nah, sehabis zuhur, sudah isya, dan sebelum subuh. Oke, jadi itu jawabannya benar ya pernyataannya. Oke, yang terakhir, yang kelima. Nih pernyataannya terakhir. Jadi dengar ya. Kita harus menjamu tamu meskipun kita lagi kesusahan. Benar atau salah? 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah apa? Ayo. Ya, jawabannya salah ya. Karena tadi kan ada adabnya ketika kita sebagai tuan rumah, ada yang tamu berkunjung kepada kita. Nah, kita tidak perlu memaksakan. Nah, untuk menjamu tamu tersebut, misalkan kita tidak punya apa-apa di rumah, cuma air putih, ya suguhkan aja air putih. Ya jangan kan kalau kita nih tidak mampu membeli misalkan sirup Marijan atau yang lain sebagainya, nah jangan dipaksakan. Ya yang ada aja kita berikan. Nah, jadi jawabannya adalah salah ya pernyataan nomor 5 ini. Oke, hitung salah kalian dan benar kalian berapa ya, dan nanti kirim ke Bapak. Oke, jadi intinya adalah pembahasan kita kali ini tentang adab ya. Adab berpakaian, bagaimana kita berpakaian, nah terus berhias, nah apa saja yang kita tidak boleh lakukan ketika berhias, nah dan adab bepergian, nah, apa yang harus kita perhatikan ketika bepergian, nah apa saja itu. Nah, jadi kita harus tahu. Nah, terus lagi ketika bertamu, nah di waktu seperti apa kita harus bertamu, nah dengan keadaan seperti apa kita bertamu. Nah, itu ada adab-adabnya masing-masing ya. Dan yang terakhir menerima tamu. Nah, ketika kita sebagai tuan rumah, kalau ada orang yang bertamu kepada kita, nah bagaimana kita menyambutnya? Tadi kan sudah Bapak jelaskan. Nah, oke, seperti apa aja adabnya? Nah, tadi sudah juga kan Bapak jelaskan. Oke, sampai sini saja mungkin pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dan yang Bapak jelaskan tadi bisa dipahami dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena adab-adab yang itu tadi adalah keseharian kita. Nah, pasti kita pernah kan tiap hari kan kita memakai pakaian. Nah, ada kan adab-adabnya tadi Bapak sampaikan ya, bisa diamalkan mulai hari ini. Nah, terus tadi juga berhias. Nah, apalagi perempuan kan, nah berhiasnya seperti apa? Itu sudah juga kan tadi adab-adabnya seperti apa Bapak sampaikan. Salah satunya tadi jangan berlebihan. Nah, bepergian juga, apalagi kan nih mendekati liburan ya. Nah, pasti kan nanti ada keluarganya yang bepergian. Nah, tadi ada kan adab-adabnya juga Bapak sampaikan, bisa diamalkan nanti. Dan bertamu, nah juga bertamu ataupun menerima tamu. Nah, pasti kita pernah juga kan bertamu atau menerima tamu. Nah, jadi amalkan apa yang Bapak sampaikan ini tadi.
Semoga bisa diterapkan ya. Nah, oke. Mungkin itu saja penjelasan dari Bapak pada hari ini. Akhir kalam, marilah kita mengucap doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.